Rusia lebih unggul, 90% drone Ukraina berjatuhan. Ya, pasukan perang elektronik atau EW Rusia diakui lebih unggul dibandingkan pasukan serupa milik Ukraina. Mereka terbukti berhasil menjatuhkan 90% drone yang dikerahkan oleh Ukraina untuk melawan Rusia. Sistem intelijen sinyal Thorn dan SB-636 Civet-KU adalah salah satu perangkat sistem yang mendukung pasukan Rusia untuk melacak sinyal radio Ukraina. Kemudian ada RB-341V Lear 3 yang menggabungkan drone Orlan 10 untuk mengacaukan jaringan seluler dengan pos komando di truk Kamaz 5350, R934B Sinitsa Radio Jammer, dan R330ZA Zitel yang bertugas memblokir jalur satelit. Forbes mencatat pasukan perang elektronik Rusia sangat kuat sehingga menyulitkan Ukraina untuk mempertahankan drone mereka di udara. Sistem perang elektronik Rusia tersebut berfungsi dengan sangat baik ketika operator mereka memiliki banyak waktu untuk menyiapkan dan mengkoordinasikan berbagai fungsi. Itulah sebabnya pasukan EW Rusia sangat menakutkan di wilayah Donbas, Ukraina Timur, di mana pasukan Rusia dan separatis memegang posisi yang kira-kira sama selama 7 tahun sejak tahun 2015 hingga perang saat ini yang lebih luas cakupannya, tulis Forbes. Kesalahan Rusia pada beberapa minggu pertama serangannya terhadap Ukraina adalah karena batalion tempur Rusia belum siap dengan pasukan EW-nya. Pasukan Rusia terlalu cepat menyerang dan kemudian mundur. Hal inilah kemudian berubah mulai di bulan Maret dan April ketika pasukan Rusia yang babak belur usai mundur dari Oblast Kiev melakukan reposisi di timur. Pilot pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina adalah yang pertama yang merasakan efek dari meningkatnya jamming Rusia. Ketika kompleks EW Rusia mulai dikerahkan secara sistematis, maka pilot Ukraina menemukan bahwa komunikasi udara ke darat dan udara ke udara mereka sering macet, peralatan navigasi mereka ditekan dan radar mereka rusak, kata sumber yang diwawancarai. Setelah itu jam Rusia juga segera berkumpul di tanah di timur, maka dengan konsentrasi upaya di Donbas, Rusia mendirikan kompleks EW hingga 10 kompleks per bagian depan yaitu 13 mil, kata analis Rusia. Secara kolektif, kompleks ini efektif mengganggu navigasi di sepanjang garis depan dan melakukan pencarian arah untuk mengarahkan serangan artileri dan elektronik terhadap pesawat dan UAV Ukraina. Sementara itu, brigade dan baterai Ukraina bergantung pada dua jenis drone yang luas untuk menemukan pasukan Rusia yaitu quadcopter dan juga octochopter kecil yang melayang serta UAV sayap tetap yang lebih besar seperti Bayraktar TB2 buatan Turki. Saat gangguan Rusia mengacaukan GPS dan memutus sambungan radio, maka drone itu mulai berjatuhan seperti lalat, lanjut analis. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Sergei Lavrov mengatakan Amerika Serikat sedang perang dengan Rusia. Ada ratusan tentara Amerika di Ukraina. Ya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov secara mengejutkan mengklaim bahwa negaranya sebenarnya sedang berperang dengan Amerika Serikat. Dia bahkan menyebut ada ratusan tentara Amerika yang beroperasi di Ukraina. Dalam wawancara dengan Channel One, diplomat top Moskow ini mengatakan kolektif Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah menyatakan perang terhadap Rusia pada tahun 2014. Dia membingkai invasi Kremlin ke Ukraina yang sedang berlangsung saat ini sebagai salah satu bagian dari konflik yang lebih luas. Menurutnya, Rusia sebenarnya korban agresi Barat jangka panjang. Kolektivitas Barat yang dipimpin oleh kekuatan nuklir Amerika Serikat sedang berperang dengan kami, kata Lavrov. Perang ini telah diumumkan kepada kami sejak lama setelah kudeta di Ukraina yang didalangi oleh Amerika Serikat dan ya pada kenyataannya didukung oleh Uni Eropa, kata Lavrov mengacu pada revolusi Maidan tahun 2014, pemberontakan populer yang menggulingkan Presiden Ukraina pro-Kremlin Viktor Yanukovych. Di mana lebih dari 100 pengunjuk rasa anti pemerintah tewas adalah kudeta yang sebenarnya direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat dan juga Eropa. Yanukovych dipaksa mundur dari jabatannya oleh koalisi luas kelompok politik dan aktivis setelah dia secara tidak terduga meninggalkan asosiasi politik dan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa demi hubungan yang lebih dekat dengan Rusia dan Uni Ekonomi Eurasia. Yanukovych akhirnya melarikan diri dari Ukraina dan berlindung di Rusia. Mantan presiden itu disebut-sebut sebagai sosok yang didukung oleh Moskow untuk memimpin rezim boneka di Kiev jika invasi Rusia yang sekarang ini berhasil.
Segera setelah penggulingan Yanukovych, pasukan Rusia menduduki semenanjung Crimea dan sebagian wilayah Donbas Timur yang memicu konflik berkepanjangan yang menjadi dasar invasi Moskow pada Februari. Kremlin telah mencoba membingkai konflik tersebut sebagai perang defensif melawan NATO. Dalam wawancara, Lavrov berbicara panjang lebar tentang keterlibatan mendalam Washington dan konflik di Ukraina, meski para pemimpin Amerika berulang kali menjamin bahwa personel Amerika Serikat tidak akan berperan dalam pertempuran di negara itu. Puluhan bahkan mungkin ratusan tentara Amerika berada di Ukraina. Mereka ada di sana bahkan sebelum kudeta di 2014. Perwira CIA menempati setidaknya satu lantai di Dinas Keamanan Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Lavrov. Ya, terkait upaya pembicaraan perdamaian yang tidak ada kemajuannya, Lavrov telah menyalahkan Amerika Serikat. Sekarang semua orang berbicara lagi tentang perlunya pembicaraan. Tapi mereka segera menuduh kami menolak untuk bernegosiasi meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali mengatakan bahwa tidak ada proposal yang serius. Ya, contoh pertemuan Istanbul menunjukkan dengan jelas bahwa bahkan saat ini Amerika Serikat mengatakan kepada Kiev untuk menahan diri dan ya, Anda belum menghabiskan Rusia sampai pada tingkat yang kami orang Amerika rasa cukup, kata dia, mengacu pada putaran terakhir pembicaraan yang diadakan di Turki.